Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Nazifah dari kelas SF231B. NIM saya 332198223057. Saya akan menjelaskan pembahasan tentang SP Kimia Dasar, menjelaskan latihan soal UTS SP nomor 14 dan 25. Berikut soal nomor 14. Perhatikan persamaan reaksi kimia berikut. ANA2CO3AQ ditambah BHClAQ menjadi CNaClAQ ditambah DH2CO3AQ. Maka koefisien A, B, C, dan D adalah, di sini ada berbagai macam pilihan jawaban. A1122, B1212, C1221, D2121, E2112. Berikut peta konsep yang akan menjelaskan mengenai soal berikut. Yang pertama, identifikasi unsur yang terlibat. Kedua, tulis jumlah atom di sisi reaktan dan produk. Tiga, menulis persamaan reaksi yang belum seimbang. Empat, menyeimbangkan atom satu persatu. Lima, menulis persamaan yang sudah seimbang. Dan yang keenam, memeriksa keseimbangan akhir. Persamaan reaksi kimia yang diberikan adalah ANA2CO3AQ ditambah BHClAQ menjadi CNaClAQ ditambah DH2CO3AQ. Ini adalah reaksi antara natrium karbonat Na2CO3 dan asam klorida HCl yang menghasilkan natrium klorida NaCl dan asam karbonat H2CO3. Dalam hal ini, asam karbonat H2CO3 adalah produk yang biasanya tidak stabil dalam larutan dan cenderung terurai menjadi karbon dioksida CO2 dan air H2O. H2CO3 menjadi CO2 ditambah H2O. Namun, untuk menyeimbangkan persamaan reaksi yang diberikan, kita anggap bahwa H2CO3 adalah produk akhir dalam bentuk yang dinyatakan. Jenis reaksi kimia ini adalah reaksi asam basa. Dalam reaksi ini, Na2CO3, natrium karbonat bertindak sebagai basa, dan HCl, asam klorida, bertindak sebagai asam. Reaksi ini menghasilkan garam, NaCl, dan asam karbonat H2CO3 yang biasanya terurai lebih lanjut. Mari kita selesaikan masalah ini dengan langkah-langkah menyeimbangkan reaksi kimia. Persamaan yang diberikan adalah ANA2CO3AQ ditambah BHClAQ menjadi CNaClAQ ditambah DH2CO3AQ. Pertama, identifikasi unsur yang terlibat ada natrium atau yang disebut dengan Na, karbon atau yang disebut dengan C, oksigen atau yang disebut dengan O, hidrogen atau yang disebut dengan H, klor atau yang disebut dengan Cl. Kedua, tulis jumlah atom di sisi reaktan dan produk. Dari Na2CO3, yaitu 2Na, 1C, 3O. Dari HCl, yaitu BCl, BH. Dari NaCl, CNA, dan CCl. Dari H2CO3, yaitu 2H, 1C, dan 3O. Langkah-langkah untuk menyeimbangkan reaksi yaitu menulis persamaan reaksi yang belum seimbang. Ada Na2CO3AQ ditambah HClAQ menjadi NaClAQ ditambah H2CO3AQ. Keempat, menyeimbangkan atom satu persatu. Atom Na, ada dua atom Na di sisi kiri dari Na2CO3, sehingga kita perlu dua molekul NaCl di sisi kanan. Atom Cl dengan dua molekul NaCl di sisi kanan, kita memerlukan dua molekul HCl di sisi kiri. Atom H dan C. Setelah menyeimbangkan Na dan Cl, kita sudah memiliki dua atom H di sisi kanan, yaitu dari H2CO3 dan satu atom C di kedua sisi. Jadi, atom H dan C juga sudah seimbang. Kelima, menulis persamaan yang sudah seimbang. Na2CO3AQ ditambah HClAQ menjadi NaClAQ ditambah H2CO3AQ. Keenam, memeriksa keseimbangan akhir. Di sisi kiri ada Na berjumlah 2, C berjumlah 1,
O berjumlah 3, H berjumlah 2, Cl berjumlah 2. Di sisi kanan, Na berjumlah 2, C berjumlah 1, O berjumlah 3, H berjumlah 2, dan Cl berjumlah 2. Semua atom sudah seimbang. Dengan demikian, koefisien yang benar adalah A berjumlah 1, B berjumlah 2B, C berjumlah 2C, dan D berjumlah 1D. Jadi jawaban yang benar adalah C, 1, 2, 2, 1. Kesimpulannya, persamaan reaksi kimia yang diberikan adalah reaksi antara natrium karbonat Na2CO3 dan asam klorida HCl yang menghasilkan natrium klorida NaCl dan asam karbonat H2CO3. Koefisien yang benar untuk menyeimbangkan reaksi ini adalah 1 untuk Na2CO3, 2 untuk HCl, 2 untuk NaCl, dan 1 untuk H2CO3. Selanjutnya, soal nomor 26. Bentuk molekul di bawah ini disebut dengan, di sini ada berbagai macam pilihan. Yang A, linear, B, huruf V, C, tetrahedron, D, segitiga planar, E, piramida trigonal. Mari kita bahas pada soal berikut. Pembahasan. Pada soal berikut ditunjukkan pada jawaban tetrahedron. Mengapa bisa disimpulkan jawabannya tetrahedron? Karena tetrahedron adalah poliedron yang memiliki 4 wajah, 6 tepi, dan 4 titik sudut. Pertama, jenis tetrahedron. Tetrahedron reguler, semua wajahnya adalah segitiga sama sisi dan semua sudut internalnya adalah sama. Setiap sisi memiliki panjang yang sama. 2. Geometri dan sifat-sifat wajah. Tetrahedron memiliki 4 wajah, masing-masing adalah segitiga. Tepi, yaitu ada 6 tepi yang menghubungkan titik-titik sudutnya. Sudut. Di setiap titik sudut, 3 wajah bertemu membentuk sudut tetrahedral. Sudut ini memiliki ukuran tetap dalam tetrahedron reguler, yaitu sekitar 70,53 derajat. Yang ketiga, simetri. Simetri rotasi, yaitu tetrahedron reguler memiliki 12 simetri rotasi yang meliputi rotasi sekitar titik-titik sudut dan tengah wajah. Simetri refleksi. Tetrahedron reguler juga memiliki 6 simetri refleksi melalui bidang yang membagi tetrahedron menjadi 2 bagian yang simetris. Kesimpulannya, gambar tersebut menunjukkan molekul tetrahedron. Hal ini dikarenakan molekul tersebut memiliki 4 ikatan yang keluar dari atom pusat, sehingga membentuk struktur 3 dimensi yang menyerupai piramida dengan alas berbentuk segitiga. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C, tetrahedron. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latihan soal UAS SP nomor 23 dan 28. Soal 23, hasil kali kelarutan CrOH2 pada suhu 289 K adalah 1,08 kali 10 min 19. Kelarutan CrOH2 adalah, di sini ada berbagai macam pilihan. Yang A, 3,0 dikali 10 kurang 7 mol L min 1. B, 3,22 kali 10 dikurang 9 mol L min 1. C, 3,28 kali 10 kurang 9 mol L min 1. D, 6,56 kali 10 kurang 10 mol L min 1. E, 16,4 kali 10 kurang 10 mol L min 1. Di sini ada peta konsep. Pertama, menulis reaksi disosiasi dan menyusun persamaan KSP. 2. Menentukan kelarutan dari KSP yang diberikan. 3. Menghitung akar pangkat 3. Diketahui hasil kali kelarutan atau yang disebut dengan KSP CrOH2 pada suhu 289 K adalah 1,08 kali 10 kurang 19. Untuk menentukan kelarutan S dari CrOH2, kita perlu memahami reaksi ionisasi dan hubungan antara kelarutan dan KSP. Pertama, menulis reaksi disosiasi dan menyusun persamaan KSP. Jika kelarutan CrOH2 adalah S mol per L, maka konsentrasi ion Cr pangkat 2 plus adalah S mol per L. Konsentrasi ion OH- adalah 2S mol
per L. Hasil kali kelarutan KSP didefinisikan sebagai KSP sama dengan CR pangkat 2 plus dikali OH min pangkat 2. KSP sama dengan S dikali 2S pangkat 2. KSP sama dengan S dikali 4S pangkat 2. KSP sama dengan 4S pangkat 3. Selanjutnya, menentukan kelarutan dari KSP yang diberikan. Kita diberikan KSP sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. Dengan substitusi yaitu 4S pangkat 3 sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19. S pangkat 3 sama dengan 1,08 kali 10 pangkat min 19 dibagi menjadi 4. S pangkat 3 sama dengan 2,7 kali 10 pangkat min 20. Jawabannya S sama dengan akar 3, 2,7 kali 10 pangkat min 20. Ketiga, menghitung akar pangkat 3. Kita hitung akar pangkat 3, 2,7 kali 10 pangkat min 20 menggunakan kalkulator atau model lain sebagai berikut. S sama dengan akar pangkat 3, 2,7 kali 10 pangkat min 20 sama dengan 3,0 kali 10 pangkat min 7 mol per L. Kesimpulannya adalah, hasil kelarutan S yang diperoleh adalah 3,0 kali 10 pangkat min 7 mol per L. Yang sesuai dengan pilihan jawaban yang benar adalah pada jawaban yang A, yaitu 3,0 kali 10 pangkat min 7 mol per L. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 28, yaitu diketahui H2O. H2O, L menjadi H2O gram. Segitiga H sama dengan plus 40 kJ per mol. Berapakah kalor yang diperlukan untuk penguapan 4,5 gram H2O dalam kurung ARH sama dengan 1, O sama dengan 16 tutup kurung adalah, di sini berbagai macam pilihan jawaban, yaitu A plus 8 kJ, B plus 9 kJ, C plus 10 kJ, D plus 11 kJ, E yaitu plus 12 kJ. Di sini ada peta konsep. Yang pertama, hitung massa molar H2O. Kedua, hitung jumlah mol H2O dari massa yang diberikan. Ketiga, hitung kalor yang diperlukan untuk penguapan 0,25 mol H2O. Pertama, hitung massa molar H2O. Diketahui massa atom hidrogen atau H sama dengan 1, massa atom oksigen atau O sama dengan 16. Massa molar H2O air dapat dihitung sebagai berikut. Massa molar H2O sama dengan 2 kali massa atom H ditambah massa atom O. Massa molar H2O sama dengan 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Kedua, hitung jumlah mol H2O dari massa yang diberikan. Diketahui massa H2O yang akan diuapkan adalah 4,5 gram. Jumlah mol H2O dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Jumlah mol sama dengan massa dibagi massa molar, yaitu jumlah mol sama dengan 4,5 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 0,25 mol. Ketiga, hitung kalor yang diperlukan untuk menguapkan 0,25 mol H2O. Diketahui perubahan entalpi penguapan segitiga H adalah plus 40 kJ atau mol. Kalor yang diperlukan dapat dihitung dengan kalor sama dengan jumlah mol dikali segitiga H. Kalor sama dengan 0,25 mol dikali 40 kJ per mol sama dengan 10
kalorjoule. Kesimpulannya, kalor yang diperlukan untuk menguapkan 4,5 gram H2O adalah plus 10 kJ. Jawaban yang benar adalah C, plus 10 kJ. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.